Oke, kembali lagi ke sesi Tanya Coach hari ini. Siap. Coach, gue sering dengar belakangan ini ada yang namanya perang dagang. Hmm. Sebenarnya perang dagang itu apa sih? Karena lagi rame ya beberapa Benar. waktu terakhir, terutama terkait dengan perang dagang antara Amerika, Cina, dan juga beberapa negaranya gitu ya. Betul, terdampak ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya perang dagang itu kayak balas-balasan naikin tarif gitu ya. Tarif Oke. impor antara dua negara. Nah, jadi barang dari luar itu jadi lebih mahal biar produk dalam negerinya itu bisa dipilih gitu. Oke, berarti mereka kayak saling adu gengsi ekonomi ya. Terus kenapa Amerika Serikat nih kayaknya sering banget nih naikin tarif nih? Karena mereka punya konsep tarif resiprokal. Artinya, kalau negara lain ngasih tarif tinggi ke produk Amerika, ya Amerika juga bakal ngasih tarif setara balik gitu. Jadi memang itu yang dilakukan oleh Amerika. Oke, berarti ibarat kata lu mahalin barang gue mahalin juga nih barang lu. Kayak gitu Ya, mungkin ya? ya betul, gitu banget ya. Jadi tujuannya sih memang buat adil dalam perdagangan Oke. internasional menurut mereka ya. Tapi efek sampingnya bisa bikin barang atau harga barang-barang impor itu naik ya. Jadi konsumen juga yang tentunya akan kena imbasnya gitu. Oke, BTW kemarin tuh Amerika kayaknya naikin tarif ke Indonesia 32% tuh kayaknya. Nah, ini yang jadi kabar ketika market tutup kemarin ya. Betul. Ketika market lagi libur, kita dapat informasi bahwa ada kenaikan tarif dari Amerika itu sebesar 32%. Ya, benar banget ya. Jadi Amerika mengenakan tarif 32% ke ekspor Indonesia karena mereka mencatat defisit perdagangan sebesar 16,8 miliar dolar dengan kita tahun lalu. Oke. Ya. Jadi produk seperti elektronik, kemudian pakaian, dan alas kaki jadi sasaran utama mereka. Kena tuh ya, Ya, yang biasa betul. kita sering belanja online tuh Ya, kena di situ ya. betul. Jadi teman-teman semua ini harus waspada juga nih, harus lebih bijak nih mengolah keuangan ya. Ya. Nah, tapi kira-kira dari Indonesia sendiri gimana nih responnya? Kalau kita lihat Indonesia ya, pemerintah Indonesia itu memilih jalur diplomasi gitu ya. Oke. Jadi pemerintah ngirim delegasi ke sana, ke Amerika. Salah satu poinnya adalah Indonesia menawarkan peningkatan impor produk Amerika dan juga investasi BUMN di sektor energi sama teknologi di sana gitu. Oke, lebih memilih jalur diplomasi Ya, biar aman, betul. tentram, damai, diskusi supaya mufakat ya. Ya, Nah, jadi kita nggak bales-balesan kayak negara lain juga ya, nggak bales-balesan tarif gitu ya, Om ya? ya, karena strateginya memang lebih ke win-win solution. Bahkan kalau kita lihat sekarang Amerika itu kan kasih penundaan 90 hari buat tarif ke Indonesia gitu ya, termasuk Indonesia dan beberapa negara lainnya. Jadi kita punya waktu nih buat negosiasi sebelum tarif 32% ini beneran diterapkan. Oke, berarti semacam kayak dikasih timeline nih, dikasih tenggat waktu sebelum sanksinya benar-benar berlaku ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan 90 hari ini bisa ketemu titik tengah ya, ya mungkin tarifnya bisa diturunkan atau bahkan dibatalkan ya. Tapi ya kalau nggak ada progres, siap-siap aja produk kita makin mahal di pasar Amerika gitu. Nah, ini menarik nih. Lalu penyikapan kita sebagai investor nih gimana nih, Coach? Kalau kita sebagai investor, terutama investor individu ya, investor retail gitu ya, kita harus melihat dari sisi dampaknya ke sektor tertentu ya. Misalnya, kalau perang dagang Amerika dan Cina ini semakin memanas, tentunya sektor teknologi itu bisa terpukul karena supply chain-nya itu banyak dari Cina. Oke. Ya, tapi kalau sektor tambang atau energi biasanya diuntungkan ya, terlebih seperti komoditas emas yang mana ketika ekonomi bergejolak, ya investor itu lebih memilih aset yang lebih aman seperti emas. Sehingga memang kalau kita lihat harga komoditas emas itu terus meningkat ya, sehingga memang memberikan dampak terhadap sektor yang berkaitan dengan produksi emas ya gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Yes, bahkan beberapa hari lalu juga kabarnya emas juga tertinggi sepanjang sejarah Ya, sampai betul. 1,9 ya. Ya. Wah, ini luar biasa. Oke, walaupun kelihatannya kayak isu internasional antar negara, padahal sebenarnya dampaknya itu bisa sampai dompet kita sekarang ya. Iya, betul sekali ya. Karena memang dunia makin terhubung ya. Jadi investor juga harus makin aware dan harus terus update mengenai informasi terkait dengan perang dagang yang saat ini memang sedang ramai gitu ya di berita dan di beberapa ulasan pun juga ini terkait dengan perang dagang antara Amerika, khususnya antara Amerika dan juga Cina ya. Dan tentunya kita sebagai di Indonesia ini juga akan kena dampaknya, sehingga kita perlu terus mengupdate informasi mengenai kebijakan tarif Amerika ini. Nah, itu dia teman-teman. Buat teman-teman yang pengen nanya seputar dunia investasi dan pengen update terus seputar dunia investasi dan pasar modal, langsung aja keep up dengan konten kita Tanya Coach di Instagram maupun di YouTube. Komen di bawah kalau kalian pengen ada bahasan seru apa lagi.